Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Masjid Baitur Rahman Orian sateja beserta takmir-takmirnya tanpa terkecuali, baik seano maupun sesepo, saya betul kalau amun jagi yang kami muliakan, yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, yaitu hari ke-27 daripada bulan Ramadan dan juga menjelang buka. Kita alhamdulillah diberi sehat walafiat, ya. Diberi odi berang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam acara sore ini. Diberi kesempatan, beri kesehatan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama 27 hari daripada pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, baik di siang harinya maupun di malam harinya, baik itu berupa puasa atau sholat tarawih atau tadarus Al-Quran atau pengajian-pengajian dan kegiatan-kegiatan yang positif yang kita hadir di dalamnya sampai dari awal Ramadan sampai sekarang, mudah-mudahan kesemuanya dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke depan ini sudah tinggal mungkin 3 hari, ya. Karena sekarang betul ekor lakun pun sang ekor, ini bisa Minggu atau Senin, ya. Kalau sekarang ini besok 28, Sabtu 29, Minggunya Lengku hilal lagi. Keputusan pemerintah, keputusan majelis ulama. Jadi bisa tinggal 2 hari atau 3 hari. Mari kita harus lebih semangat lagi, ya. Bagaimana yang sisa-sisa dari Ramadan ini supaya jadi husnul khatimah, ya. Jangan sampai su'ul khatimah, ya. Bagaimana supaya husnul khatimah, lebih baik lagi. Bermacam-macam orang di dalam menerima bulan Ramadan ini, ya. Jadi targetnya 3. Pertama, Ramadan itu husnul iqbal, husnul ada, husnul wada. Kata Allah. Husnul iqbal itu orang yang narema Ramadan dengan gembira dari awal narema, anggap tamu dengan gembira dan semangat. Malam pertama sudah semangat sampai beberapa hari. Kemudian husnul ada, bagus dalam pelaksanaannya puasa Ramadannya, ya. Fokus, siangnya fokus, juga engkau ini tamu ini juga paratene tamu ini, ya. Siangnya dia berpuasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, juga panca indera dipuasakan, kalau bisa hati juga dipuasakan. Nah, ini namanya husnul ada. Karena puasa ada 3 tingkatan, ada puasa awam, ada puasa khawas, ada saumul khawasul khawas. Puasa awam itu puasanya orang yang hanya tidak makan, tidak minum. Hampir sama dengan diet. Cuma bedanya mun diet niata makoro sabetan, ya. Atau mungkin kencing manis, gulanya supaya turun, tekanan diri, tekanan darahnya supaya turun. Itu cuma tidak ada niat lillahi ta'ala. Tapi kalau puasa tidak makan, tidak minum dan hal-hal yang mencegah membatalkan puasa dari fajar sampai terbenam matahari lillahi ta'ala. Bedanya juga dengan diet, tak mesti kulaku. Diet malam bisa diet, mon puasa tak bisa mon malam. Harus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lah ada juga yang berpuasa yang husnul ada, lebih bagus lagi dari yang pertama. Nah, ini bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga panca indera dipuasakan. Nah, itu pun juga ate orang yang puasa, ya. Ki tengki ka oreng, ki pekel ka oreng, ki hasud ka oreng, ki ini dan lain sebagainya. Tapi sudah agak bagus sudah, ya. Lah yang paling bagus khawasul khawas,
puasana orang aulia ini ya. Orang wali-wali ini ya. Bagaimana? Tidak makan, tidak minum secara zahir, dia tak makan, panca indera dipuasakan, hati pun dipuasakan, tidak berbuat hal-hal yang melanggar dan hubungannya bareng hati. Dosa hati ini lebih berat daripada dosa zahir. Ya, orang syak ke Allah bahaya. Ya. Banyak dosa yang diperbuat dari hati lebih berat daripada amalan hati, lebih berat timbangannya daripada amalan badan. Dosa hati juga lebih berat daripada dosa yang diperbuat oleh badan. Lah ini kalau dia ketiga-tiganya, insya Allah moga-moga katelokna ini ya. Ini istilahnya zahirnya sudah puasa, panca indera dipuasakan, kemudian batinnya juga dipuasakan. Ini husnul ada, bagus di dalam pelaksanaan puasa Ramadan. Biasanya orang ini mesti husnul iqbal, fokus narema di tengah bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir husnul wada, bagus di dalam mengantarkan pulangnya Ramadan. Nah ini sekarang kita harus mengantarkan Ramadan. Bagaimana Ramadan yang mau pulang, kita mau ditinggal oleh Ramadan. Bukan Ramadan, bukan kita meninggalkan, kita mau ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Bagaimana tamu ini kita atur atau kita atraki dengan bagus. Karena itu bagi mereka-mereka yang selama 27 hari husnul ada tak maksimal, kemudian husnul iqbal narema Ramadan tak maksimal, biasa-biasa saja, pelaksanaan Ramadannya juga biasa-biasa saja, paling enggak ketika Ramadan mau meninggalkan kita, fokus sekali malah husnul khatimah. Ini paling enggak. Malah dikatakan dalam kitab benih pasca buruk ya. Tamanna zawala Ramadan minal kabair. Orang mengharap-harap untuk sholat Ramadan pas mare itu termasuk dosa raja. Kan bodoh orang mata mari-mari Ramadan mata mari-mari. Ini dosa raja. Ini kata Ibnu Hajar Al-Haythami ya. Tak oleh ya. Mengharap sesuatu yang Ramadan kita mari kaburu sudah ya. Karena itu orang-orang dahulu ketika di akhir-akhir bulan Ramadan itu berpengaruh ke Ramadan, dia nyesal, ya Allah bila boleh saya ketemu ya Allah. Ini pengaruh Ramadan tau. Tuh coba bisa memperlo tak keluar dari bulan Ramadan. Makanya Rasul mengatakan, andai kata manusia tahu hakikat dan kemuliaan dan barokah dan rahmat yang Allah turunkan di bulan Ramadan, dia akan meminta kepada Allah supaya setahun jadi bulan Ramadan. Benih kaburu kalau dari Ramadan benih. Justru yang mengharap hilangnya Ramadan supaya cepat itu termasuk dosa-dosa besar. Kalau orang yang sembuh, saya beres maksudnya. Dia ngarep, ya Allah, makna tu Ramadan itu nak kita bulan Ramadan ini. Ki ngarep boleh daripada bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita masuk ini ya. Mudah-mudahan masuk orang yang selalu mengharap datang bulan Ramadan. Ingat, Ramadan pasti datang setiap tahun. Selama bodoh orang saya sompojeng, selama bodoh orang beriman kepada Allah, pasti Ramadan bakal datang. Cuma kita tidak bisa menjamin tahun depan apa mau ketemu dengan bulan Ramadan apa tidak ada jaminan. Ada, jangankan tahun depan, seminggu ki tak ketemu. Telasan tak ketemu ki. Jangan menghayal ya. Lah orang-orang dahulu menyesal, ada pengaruh ya Allah emana berangkat begitu. Abang rasa belum betul, belum maksimal melaksanakan ibadah atau ngormat di tengah bulan Ramadan. Ini sih bagus. Tapi bodoh sih orang ini saya perak ya. Ya mau nengak nak kanak ini perak bener bola nak apa ya. Paling melihat saya ngaku ya kalam anyar ya. Bodoh saya ribut bi urusan ngakana jojon. Macam-macam orang ini ya. Ya. Dikatakan dalam satu hadis ya. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa akan ada dua kegembiraan. Pertama, hina yuftir, ketika di dunia setiap dia berbuka. Berbuka dia gembira, alhamdulillah perak ya.
bisa melaksanakan ibadah puasa hari ini sampai sempurna. Moga-moga etare mabi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hina yalqahu rabbuhu bi thawabi Ramadan. Ketika perjumpaan di akhirat nanti dengan Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan bagaimana pahalanya di dalam berpuasa bulan Ramadan. Dekian. Karena ini ujian mau boleh jawabannya ya benih ujiannya mana ya. Deki, ini akan gembira. Lah kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannati babun yuqalu lahu rayyan. Di surga itu ada pintu khusus dari pintu-pintu surga namanya pintu rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan masuk pintu rayyan itu, pintu surga kecuali orang-orang seahli puasa ketika ngitunya. Yang memperak puasa sekalian pas masuk antek kilo ini seahli puasa. Makanya biasanya ciri-cirinya orang berpuasa Ramadan itu mantap, dia itu biasanya ibarat orang makan itu nyembu ya. Mun masuk babur rayyan kudu bade sembuhna, kudu tak pun sarom benda. Bagaimana? Agama sudah mempersiapkan bagi mereka. Rasulullah mempersiapkan juga dalam hadisnya, man shoma ramadhana wa atba'ahu bisittin fakanama shoma dahra kullu. Barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian ditambah dengan puasa sunnah 6 hari dari bulan Syawal, maka dengan penambahannya ini sempurna seperti orang berpuasa selama 1 tahun. Pahalana kencerena ya. Pahalana kan pencerman puasaan bakun 36 ya. 36 tambah 6 tapi bobot kadar puasanya nilainya seperti berpuasa selama 1 tahun. Ini orang seberes. Orang ini mun apukanya aman ibro nyari sembuhan bondo boleh. Nah itu. Beri kon matong minta boleh. Ini seberes. Tapi mun tak beres, dia letak ini. Bisa kita ukur pribadi masing-masing. Cuma moga-moga kita patut jaring seberes istilahnya. Bisa melaksanakan puasa sunnahnya 6 hari setelah bulan Ramadan. Baik secara berturut-turut maupun secara berpisah-pisah, yang penting di bulan Syawal. Kemudian karena ini bekton mepet, saya ingatkan juga zakat fitrah. Jangan sampai lupa. Zakat fitrahnya ya. Zakat fitrah itu sekarang sudah boleh dah, jaiz, hukumnya jaiz, boleh dikeluarkan. Tapi yang jadi wajib itu ketika malam daripada malam bulan Ramadan. Ya. Wajib bagi orang yang hidup ketika bulan Ramadan sampai ke malam bulan Ramadan, sampai malam hari raya. Ya. Itu sewajib, ya. Mengeluarkan zakat fitrah. Jadi andai kata ada bayi lahir sebelum maghrib di akhir daripada bulan Ramadan, kemudian sampai Isya masih hidup, dia harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Ada bayi lahir malam hari raya, tak kacapok kah bulan Ramadan Ramadan ki bade tabu. Malam hari raya ngiding kupo kokor pas pluk umpamanya lahir ya. Ya. Pluk iya kokor umpamanya. Ini tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena tidak hidup ketika siang Ramadan itu masih ada dalam kandungan. Seorang meninggal dunia di malam hari raya, wajib dia dikeluarkan zakat fitrahnya. Seorang meninggal dunia sebelum hari raya, tangkel bulu lekor, ya muka-muka najong umur ya. Akun bulu lekor bolana ya. Atau sangat ekor. Pokoknya sebelum malam hari raya tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi yang wajib itu tengku gilu. Kemarin ada tanya, Beb, saya andi bini, Beb, oleh 1 tahun mati dah. Sudah tak wajib dah, atau oleh 1 tahun. Bila puasaan silambok, ya silambok ya sekarang tak ada sudah. Jadi harus ada 2, dia hidup di Ramadan dan hidup di malam daripada bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan ya. Jangan lupa takaran cek lupa. Ya. Meskipun ada mengatakan 2,5. Ada mengadakan 2,7, 28. Yang paling titik aman itu 3 kilo. Menurutnya resi aman itu aman dah. Kenapa? Karena
Itu khilaf ulama itu, karena Ramadan zakat fitrah ini katrol. Katrol, ini dikatakan bahwa puasa Ramadan mu'allagun bainas sama'i wal ard, terkatung-katung antara langit ke bumi, tidak akan sampai diterima kecuali harus dikatrol dengan yang namanya zakat fitrah. Mun alat katrol lah itu kene berak 2 kilo, tak kelar dak tengah-tengah itu dah. Paling ekeliak berak, cek malolo berak ya. Lamun 3 kilo, cep, JNT langsung napak mas ya. Ya, hah? Apa? Pakai uang di madhab Syafi'i diusahakan bahan makanan ya. Tapi ada madhab Hanafi ya. Madhab Abu Hanifah membolehkan dengan pakai uang. Madhab Abu Hanifah ya. Kita di sini kita bicara madhab Syafi'i, yaitu dikeluarkan dengan bahan pokok. Makanan pokok itu beras. Di sini kan beras ya. Kalau di Madura umpamanya jagung ya jagung. Kalau umpamanya di Maluku itu masalah sagu ya pakai sagu. Di sini beras. Kalau di Mekah waktu itu korma, pakai korma atau syair gandum umpamanya itu. Lah, ada pendapat satu yang mazhab Abu Hanifah membolehkan dengan uang. Alasannya apa? Lebih simpel yang saya nona ya. Ya, dia ada saya beri ini banyak beras ya. Oh, ini udah beras sudah ya. Nah ini ya. Tapi tak usah kutu istilahnya seseorang umpamanya tidak mampu ya. Laki bini tak mampu, tak bisa makan zakat fitrah. Oleh dari oleng, seret setong. Oleh boleh seret setong. Ini soki dah ini dah. Soki. Oleh boleh, kutu makan luar dia sudah. Coba mungkin miskin tawar, jadi hatta saya miskin harus mengeluarkan juga ya. Nah, makin miskin kalau sudah dapat itu kudu juga mengeluarkan. Cuma jangan dikasihkan sama anggota keluarga. Seibu bagi kapak, nega kasa kata gula, sempian kama bagi gula. Ini tak keluar pakun di dalam. Pada nasi beri dalam guru tak keluar ini. Tak sehat ya. Sehat itu pasti pakai luar itu sehat. Nah, kadang-kadang takut begitu. Apa perkara famili kita yang bukan tanggungan kita, andik taretan di situ, dia berdiri sendiri, tidak apa-apa. Kasihkan sama dia, dia ngasihkan kita, tidak apa-apa. Itu adalah lebih bagus. Itu dikatakan zakatun wasilatun, termasuk zakat fitrah beda silaturahmi antara famili ke famili. Yang tidak boleh kalau famili atau keluarga kita tanggung kita. Kita, istri kita, anak kita, termasuk pembantu yang setiap hari yang sudah jadi tanggungan kita, itu juga harus dikeluarkan zakat fitrah oleh kepala keluarga. Jelas ya? Jangan ada dalam keluar kok tuh. Ya, mari kita tutup dengan doa. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'amdi yaghfir wa yarham. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa aidhu Allahumma sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam ala ma yuhibbu wa yarda rabbuna dzul jalali wal ikram. اللهم إن لك في هذه الليلة وكل ليلة من ليالي شهر رمضان أتقاء وطلقاء ونقذاء وأمناء وأسراء وأجراء من النار فاجعلنا اللهم ووالدنا والحاضرين وجميع المسلمين من أتقائك وطلقائك ونقذائك وأمنائك وأسرائك وأجرائك من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أجرنا من النار سالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.